Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Nia Epitakastama, yang kedua Nursianto, yang ketiga Munadalia, dan yang keempat Wika Pujihartono. Dalam video presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis selisih rata-rata. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika 2 yang dosen pengampunya adalah Ibu Hasnita SSI MSI. Baiklah, langsung saja kepada poin pembahasan yang pertama. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara, yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya. Selanjutnya, uji statistik sampel besar, atau sampelnya lebih besar sama dengan 30. Di mana sampelnya lebih besar, maka kita akan menggunakan uji Z. Nah, namun kita lihat di sini apakah persimpangan baku populasinya diketahui atau tidak diketahui. Untuk yang diketahui berada pada slide yang ini, dan untuk yang tidak diketahui berada pada slide kedua yang ini. Nah, untuk yang diketahui itu terdapat rumus yang membedakannya. Untuk rumus yang membedakannya ada pada lingkaran merah ini. Nah, yang lingkaran merah pertama ini disebut dengan sigma 1 pangkat 2, dan lingkaran yang kedua sigma 2 pangkat 2. Atau yang lingkaran pertama itu sigma 1 pangkat 2 menggunakan simpangan baku populasi, dan yang sigma 2 pangkat 2 itu menggunakan simpangan baku contoh. Nah, untuk keterangannya ada pada slide ketiga. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di situ terdapat ZO sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2, yang artinya X bar 1 ini merupakan rata-rata sampel pertama. Nah, untuk yang X bar 2-nya merupakan rata-rata sampel kedua. Jadi untuk selanjutnya, nah untuk yang ini adalah simpangan baku sampel yang tidak diketahui. Nah, rumusnya yang berada pada lingkaran merah ini. Itu keterangannya ada di slide ketiga, yaitu simpangan baku sampel pertama dan simpangan baku sampel kedua. Bisa kita lihat rumusnya tentu sangat berbeda antara yang diketahui ini dan tidak diketahui. Nah, untuk slide yang ketiga, ini merupakan keterangan dari simbol. Nah, untuk ZO sama dengan nilai distribusi Z. X bar 1 sama dengan rata-rata sampel pertama, X bar 2 sama dengan rata-rata sampel kedua, dan S1 sama dengan simpangan baku sampel pertama, S2 sama dengan simpangan baku sampel kedua, dan sigma 1 sama dengan ragam populasi pertama, sigma 2 sama dengan ragam populasi kedua, N1 sama dengan jumlah pertama, N2 sama dengan jumlah sampel kedua. Yang ketiga, uji statistik sampel kecil.
Uji statistik sampel kecil adalah pengujian dengan jumlah sampel yang kurang dari 30. Maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursianto akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu pada contoh soal uji statistik selisih rata-rata. Yang pertama yaitu uji statistik sampel besar N lebih dari 30. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar N lebih dari 30, maka uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Contoh soal, seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu, diambil sampel di kedua daerah, masing-masing 100 dan 70, dengan rata-rata dan simpangan bakunya 38 dan 9 jam per minggu, serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5% untuk varians atau simpangan baku kedua populasi sama besar. Untuk penyelesaian yang pertama, perlu ditulis atau diketahui dulu apa saja yang diketahui. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa N1 atau data pertama yaitu sebanyak 100, N2 data kedua sebanyak 70, X per 1 sebesar 38, X per 2 35, simpangan baku pertama 9 dan simpangan baku kedua 7, serta taraf nyata 5%. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hal ini dilakukan dengan menguji pernyataan bahwa rata-rata jam kerja buruh daerah A dilambangkan dengan mu1 dan B dilambangkan dengan mu2 sama dengan alternatif A lebih besar daripada B yang dinyatakan mu1 sama dengan mu2 atau mu1 lebih besar dari mu2. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 lebih besar daripada mu2. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Taraf nyata 55% karena uji satu arah sisi kanan, maka nilai taraf nyata 5% menjadi 0,05 dan pada Z tabel Z 0,05 pada tabel Z tabel maka diperoleh sebesar 1,64 karena pengujian sisi kanan. Kemudian langkah ketiga yaitu uji statistik berdasarkan apa yang diketahui. Dalam uji statistik terdapat dua rumus yang dapat digunakan. Pada simpangan baku populasi diketahui, Z0 rumusnya yaitu X per 1 dikurang X per 2 per ragam populasi dari X per 1 dikurang X per 2. Adapun untuk mencari ragam populasi X per 1 dikurang X per 2 yaitu dengan akar ragam populasi pertama pangkat 2 per N1 ditambah ragam populasi kedua pangkat 2 per N2. Untuk simpangan baku populasi tidak diketahui, maka Z hitungnya yaitu untuk mencarinya X bar 1 dikurang X bar 2 per simpangan baku dari X bar 1 dikurang X bar 2. Untuk mencari X bar 1, simpangan baku dari X bar 1 dikurang X bar 2 yaitu akar dari simpangan baku pertama pangkat 2 per N1 ditambah simpangan baku kedua pangkat 2 per N2. Berdasarkan soal, maka dapat dikategorikan sebagai simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan rumus yang kedua. Untuk mencekannya, langkah pertama yaitu mencari dari simpangan baku X bar pertama, X bar 1 dikurang X bar 2 dengan rumus sebagai berikut. Akar dari S1 pangkat 2 di per N1 ditambah simpangan baku kedua pangkat 2 per N2. Maka simpangan baku pertama diperoleh 9 di pangkat 2 per data pertama sebanyak 100 ditambah simpangan kedua 7 pangkat 2 per N2 atau data kedua yaitu 70, maka diperoleh hasil 1,23. Kemudian dihitung Z tabelnya, Z hitungnya, maka X bar 1 dikurang X bar 2 per jumlah dari simpangan baku X bar 1 dikurang X bar 2. Maka X bar 1 sebanyak 38 dikurang X bar kedua sebanyak 35 per 1,23 maka menghasilkan 2,44. Langkah keempat yaitu kriteria pengujian.
H0 diterima jika Z0 kurang dari 1,64. H0 ditolak jika Z0 lebih dari 1,64. 1,64 merupakan nilai kritisi dari Z tabel. Langkah kelima yaitu pengambilan keputusan. Karena Z0 2,44 lebih besar dari Z tabel atau Z0,05 sebesar 1,64, maka H0 ditolak. Jadi rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B adalah tidak sama. Baik, yang kedua yaitu contoh soal pada uji statistik sampel kecil atau N kurang dari 30. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel kecil N kurang dari 30, maka uji statistiknya menggunakan distribusi T. Contoh soal, sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas lain yang terdiri dari 10 siswa diberi pelajaran yang sama tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedang kelas yang menggunakan bahan yang terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5 dengan taraf nyata 10%. Tentukan apakah metode biasa dan terprogramkan sama. Dari soal diketahui N1-nya sebanyak 12, N2 sebanyak 10, X bar 1 85, X bar 2 81, simpangan baku pertama 4, simpangan baku kedua 5, dan taraf nyata 10%. Langkah pertama dalam penyelesaian yaitu merumuskan hipotesis. Hal ini dilakukan dengan menguji pernyataan metode matematika biasa yang dilakukan dengan mu1 dan terprogram mu2 adalah sama yang dinyatakan mu1 sama dengan mu2. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata dan nilai T tabelnya. Taraf nyata 10% karena uji dua arah yang dibuktikan adanya sama dengan dan tidak sama dengan dalam rumusan hipotesis, maka uji tersebut dapat dikatakan sebagai uji dua arah. Maka dari itu, taraf nyatanya 10% dibagi dengan 2, diperoleh 0,05 dengan derajat bebas, rumusnya N1 ditambah N2 kurang 2, yaitu 12 tambah 10 kurang 2 dapat mendapatkan nilai 20. Kemudian T tabel 0,05 dibagi dengan derajat bebas 20, maka diperoleh 1,725. Kemudian langkah ketiga yaitu uji statistik. Dalam uji statistik terdapat dua rumus yang dapat digunakan berdasarkan jenis pengamatan, yaitu pengamatan tindak berpasangan dan pengamatan berpasangan. Pengamatan berpasangan ini digunakan apabila pengamatannya datanya berpasangan, contohnya data yang berkaitan dengan sebelum dan sesudah. Karena pada contoh soal adalah pengamatan tidak berpasangan, maka menggunakan rumus yang pertama, yaitu T0 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari N1 dikurang 1 dikali simpangan baku pertama pangkat 2 ditambah ini sebenarnya N2, ada kesalahan, mohon maaf. N2 dikurang 1 dikali simpangan baku kedua pangkat 2 per N1 tambah N2 dikurang 2 dikali dengan 1 per N1 tambah 1 per N2 dengan distribusi derajat bebas sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Maka langsung saja distribusikan ke dalam rumus. X barnya 85 dikurang, mohon maaf ada kekurangan tulisan, dikurang X bar 2-nya 81 per akar dari N1-nya 12 dikurang dengan 1. Simpangan baku pertama itu 4 pangkat 2 ditambah N2-nya 10 dikurang 1, simpangan keduanya 5 pangkat 2 per N1 12 ditambah N2 10 dikurang 2 dikali dengan 1 per N1 12 ditambah 1 per N2 10. Maka T0-nya 85 dikurang 81 per akar dari 176 yang diperoleh dari 12 dikurang 1 dikali 4 pangkat 2 ditambah dengan 225 yang diperoleh dari 10 kurang 1 dikali 5 pangkat 2 per 20. Yang dihitung adalah yang bagian akarnya terlebih dahulu untuk memudahkan proses pengerjaan. Kemudian 1 per 12 ditambah 1 per 20 yaitu sama dengan bisa buat seperti ini atau langsung saja 22 per 120 atau dapat juga dihitung langsung menggunakan kalkulator maka akan diperoleh hasil 0,183. T0 sama 85 dikurang 81 per akar dari 401 per 20 dikali 0,183 yang merupakan hasil dari 1 per 12 ditambah 1 per 10. Maka T0 adalah 85 kurang 81 mendapat nilai 4.
Kemudian akarnya yaitu per akar dari 3,67. Maka T0-nya 4 per 1,916. Maka diperoleh hasil 2,088. Langkah keempat yaitu kriteria pengujian. H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. T tabelnya yaitu 1,725. Kemudian langkah kelima yaitu pengambilan keputusan. Karena T hitung 2,088 lebih besar daripada T tabel dengan nilai 1,725, maka H0 ditolak. Artinya cukup bukti mengatakan bahwa metode biasa dan terprogramkan adalah tidak sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang contoh soal uji statistik dengan sampel besar atau lebih dari 30 dan sampel kecil kurang dari 30 pada uji statistik selisih rata-rata. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada sedikit kendala, maka saya Nusantara akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan soal pada lampiran 1. Adapun soalnya yaitu untuk melihat peranan perbankan sebagai sumber pembiayaan, maka dilihat kinerja perusahaan yang mendapatkan modal dari perbankan dan yang tidak mendapatkan. Jumlah perusahaan yang menggunakan modal perbankan ada 2.500 dengan rata-rata pendapatan 50 juta per bulan dengan simpangan baku 9 juta per bulan. Jumlah perusahaan yang tidak menggunakan modal perbankan ada 1.500 dengan rata-rata pendapatan 30 juta dengan simpangan baku 15 juta. Dengan taraf 5%, apakah kinerja kedua perusahaan tersebut sama atau tidak? Karena uji statistiknya di sini yaitu sampelnya besar atau N lebih dari 30, maka dari itu pengujian hipotesis, beda dua rata-rata dengan sampel besar N lebih dari 30, maka uji statistiknya menggunakan uji Z. Yang pertama kita perlu ketahui yaitu apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwasanya di sini ada N atau sampel 1, N1-nya 2.500 dengan rata-rata X bar-nya X bar 1 50 dengan simpangan baku atau S1-nya 9 juta. Dan jumlah perusahaan ini yang 1.500 ini merupakan N1 atau N2 atau sampel kedua yaitu sebanyak 1.500 dengan rata-rata X per 2-nya 30 dengan simpangan baku atau S2-nya sebanyak 15 juta dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hal ini dilakukan dengan menguji pernyataan bahwa rata-rata kinerja perusahaan yang menggunakan modal perbankan dilambangkan dengan mu1 dan perusahaan yang tidak menggunakan modal perbankan dilambangkan dengan mu2 adalah sama yang dinyatakan mu1 sama dengan mu2. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Taraf nyatanya 5% karena uji dua arah yang dilambangkan dengan adanya sama dengan dan tidak sama dengan, maka alfa 5% jadi 0,05 dan dibagi 2, maka hasilnya itu 0,025. Z tabel dari 0,025 yaitu 1,96 yang menggunakan pengujian dua arah. Langkah ketiga yaitu uji statistik. Uji statistik ini menggunakan sampel besar dan simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan rumus yang kedua, yaitu langkah pertama yaitu menyelesaikan dulu simpangan baku dari X per 1 dan X per 2, yaitu caranya akar dari simpangan baku pertama yaitu 9 per N1 atau sampel 1 yaitu 2.500 ditambah dengan simpangan baku kedua 15 dipangkat 2 per N2 atau 1.500. 9 pangkat 2 yaitu 81, sedangkan 15 pangkat 2 yaitu 225. Maka diperoleh hasil 0,023 ditambah 0,115, akar dari 0,032 tambah 0,15 yaitu 0,426. Selanjutnya itu menghitung Z hitungnya dengan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 dengan dibagi dengan simpangan baku X bar 1 X bar 2. Maka diperoleh X bar 1-nya yaitu sebanyak 50 dan dikurang dengan X bar 2 sebanyak 30 per hasil dari simpangan baku X bar 1 X bar 2 yaitu 0,426, maka diperoleh hasil yaitu Z hitungnya 46,94. Langkah keempat yaitu kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya itu H0 ditolak jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Z tabelnya yaitu 1,96. Langkah kelima yaitu pengambilan keputusan.
Karena Z hitungnya 46,94 lebih besar dari Z tabel yang nilainya 1,96, maka H0 ditolak. Artinya cukup bukti mengatakan bahwa kinerja perusahaan yang menggunakan modal perbankan dan perusahaan yang tidak menggunakan modal perbankan adalah tidak sama. Mungkin itu saja yang dapat, kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.